Nadia baru saja pindah ke kota untuk memulai kuliah. Karena biaya hidup di kota besar tidak murah, ia terpaksa memilih kamar kos yang murah meskipun tahu reputasi tempat itu terkenal angker. Kamar kos tersebut berada di lantai 2 sebuah bangunan tua dengan koridor yang gelap dan dingin. Pemilik kos tidak banyak bicara, hanya memperingatkan Nadia untuk tidak terlalu sering menggunakan kamar mandi di malam hari. Sejak awal, Nadia merasakan ada yang aneh di tempat ini. Aroma lembab dan dingin selalu memenuhi kamar, meskipun siang hari. Namun, ia mencoba mengabaikan semua firasat buruk itu dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaan biasa di tempat baru. Malam pertama di kamar kos, Nadia merasa ada yang aneh. Tepat saat ia hendak tidur, terdengar suara langkah kaki di lorong di luar kamar. Suara itu terdengar perlahan, seperti seseorang yang berjalan dengan berat hati. Ia mengabaikan suara itu, berpikir mungkin hanya penghuni lain yang lewat. Namun, semakin malam, suara itu semakin sering terdengar, tidak hanya di lorong, tapi juga di kamar mandi yang berada tepat di sebelah kamarnya. Nadia mendengarkan dengan cermat, memastikan bahwa yang ia dengar adalah suara air yang mengalir dari keran kamar mandi, diiringi dengan suara samar-samar yang terdengar seperti bisikan. Meskipun penasaran, Nadia merasa terlalu takut untuk keluar kamar. Ia hanya menutup rapat selimutnya dan memejamkan mata, berharap suara-suara itu hilang dengan sendirinya. Namun, pada malam ketiga, suara itu menjadi lebih intens. Pukul 3 dini hari, Nadia terbangun karena mendengar ketukan lembut di dinding kamar mandi yang terletak di sebelah kamarnya. Tok tok tok. Suaranya ritmis dan konsisten, seperti ada seseorang yang mengetuk-ngetuk dinding dari dalam kamar mandi. Perasaan takut mulai merayap di hati Nadia. Ia berusaha untuk mengabaikan suara itu, namun ketukan itu semakin keras, hingga terdengar seperti seseorang yang memukul-mukul dinding dengan keras. Dengan tubuh gemetar, Nadia memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi di kamar mandi. Ia membuka pintu dengan perlahan dan melangkah keluar. Saat sampai di depan kamar mandi, ia mendengar suara ketukan berhenti. Suasana menjadi sunyi, namun keheningan itu justru semakin mencekam. Tanpa berpikir panjang, Nadia mendorong pintu kamar mandi dan segera mengintip ke dalam. Kamar mandi itu tampak kosong dan normal. Namun saat ia melihat ke cermin, tubuhnya menegang. Di cermin itu, terlihat bayangan samar seorang wanita berdiri di belakangnya. Wajah wanita itu pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Nadia. Bibirnya tertutup rapat seolah-olah ia menyimpan rahasia mengerikan yang tak bisa diungkapkan. Nadia membalikkan tubuhnya, namun tak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia kembali menatap ke cermin, sosok itu sudah lenyap. Ia segera keluar dari kamar mandi dan berlari ke kamar dengan tubuh gemetar, berusaha menenangkan diri sambil meringkuk di tempat tidur. Keesokan paginya, Nadia bertanya kepada pemilik kos tentang suara-suara yang sering terdengar di kamar mandi. Awalnya, pemilik kos itu terdiam, namun akhirnya ia mengungkapkan cerita yang selama ini disembunyikan dari para penghuni baru. Kos ini dulunya bekas rumah sakit tua, dan kamar mandi di lantai 2 adalah tempat seorang wanita ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, ujar pemilik kos dengan nada serius. Dulu, dia adalah pasien yang mengalami gangguan mental. Malam-malam, dia sering mendengar suara-suara dan merasa ada sesuatu yang mengganggunya, hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya di kamar mandi itu. Nadia merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Kisah yang baru ia dengar membuatnya semakin takut, namun juga semakin penasaran. Apa mungkin sosok yang ia lihat di cermin adalah arwah wanita yang meninggal tragis di kamar mandi itu? Malam-malam berikutnya, Nadia terus mengalami gangguan yang sama. Setiap kali ia mendekati kamar mandi, ia mendengar suara-suara aneh, mulai dari suara langkah kaki, ketukan di dinding, hingga bisikan-bisikan samar yang seolah-olah memanggil namanya. Namun, puncak ketakutannya terjadi pada malam kelima. Malam itu, saat Nadia baru saja terlelap, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketukan itu terdengar pelan namun berulang-ulang. Dengan rasa takut, Nadia duduk di tempat tidur, berusaha mengatur napasnya. Ia berharap itu hanya angin atau suara dari penghuni lain,
namun ketukan itu terus berlanjut. Dengan tangan gemetar, Nadia memberanikan diri membuka pintu kamarnya sedikit. Lorong di luar kamar gelap dan kosong, tak ada tanda-tanda siapapun. Namun saat ia hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung lorong, terlihat sosok wanita berambut panjang yang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kaku, dengan rambut yang menutupi wajahnya. Gaun putih yang dikenakannya tampak basah, seperti habis terendam air. Wanita itu berdiri diam, namun tubuhnya seakan memancarkan aura kesedihan dan dendam yang begitu kuat. Nadia menutup pintu dengan cepat dan merasakan air matanya mengalir karena ketakutan. Ia duduk di lantai dengan punggung bersandar ke pintu, berharap sosok itu tidak masuk ke kamarnya. Namun, saat keheningan kembali menyelimuti kamar, ia mendengar suara yang paling menakutkan. Suara ketukan di pintu kamarnya, kali ini dari dalam kamar mandi. Tubuh Nadia gemetar hebat. Ia tahu bahwa sosok itu mungkin ada di dalam kamar mandi, dan sekarang ia berada di dalam kamarnya, terperangkap bersama makhluk yang entah berasal dari mana. Ketukan itu semakin lama semakin keras, dan diselingi suara tangisan yang lirih namun memilukan, seperti suara seseorang yang menanggung beban derita yang tak terbayangkan. Dengan hati-hati, Nadia memutuskan untuk melarikan diri dari kos. Ia berlari keluar dari kamar dengan napas terengah-engah dan meninggalkan kos tersebut, tak peduli meski malam masih gelap. Keesokan paginya, ia mengemasi barang-barangnya dan segera pindah, meninggalkan kamar kos yang membawa teror yang tak akan pernah ia lupakan. Namun, sejak hari itu, setiap kali ia menatap cermin, Nadia selalu merasa ada sepasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan, seolah-olah arwah wanita di kamar kos itu masih mengikutinya. Setelah meninggalkan kamar kos tua itu, Nadia pindah ke tempat yang lebih jauh dari kampus, berharap bisa melupakan kejadian mengerikan yang ia alami. Meski rasa takut masih menggelayuti pikirannya, ia mencoba menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Namun, setiap kali ia sendirian di kamarnya yang baru, ia merasa seakan-akan ada yang mengawasinya dari sudut-sudut ruangan. Awalnya, ia berpikir bahwa itu hanyalah ketakutan yang tertinggal dari pengalaman sebelumnya. Namun, keanehan mulai terjadi beberapa hari kemudian. Pada suatu malam, setelah lelah seharian beraktivitas, Nadia tertidur di kamarnya. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena merasa ada yang bergerak di dalam kamar. Suasana kamar terasa sangat sunyi, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa jendela kamarnya sedikit terbuka, meskipun ia yakin telah menutupnya rapat sebelum tidur. Perasaan cemas semakin menghantuinya ketika ia mendengar suara samar-samar dari dalam kamar mandi di kamar barunya. Suara itu sangat lemah, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti suara tetesan air, namun ada nada yang asing di dalamnya. Seakan-akan suara itu bukan berasal dari keran biasa. Nadia menahan napasnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara air yang menetes. Namun, tiba-tiba suara itu berubah menjadi bisikan. Bisikan yang terdengar pelan, namun memiliki nada yang menyeramkan, seperti seseorang yang berbisik langsung di telinganya. Bisikan itu membuat darah Nadia berdesir. Ia merasakan ketakutan yang sangat mendalam, ketakutan yang sama seperti saat ia berada di kos lamanya. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa meringkuk di tempat tidurnya, berharap suara itu segera hilang. Namun, suara bisikan itu semakin intens, seakan-akan arwah itu semakin dekat dengannya. "Kamu meninggalkanku." Suara itu terdengar marah, penuh dendam. Nadia merasa terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Ia menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Dengan keberanian yang tersisa, Nadia bangkit dan menyalakan lampu kamarnya. Namun, ketika cahaya memenuhi ruangan, ia merasakan hawa dingin semakin menusuk tulangnya. Seolah-olah, sosok itu hadir di sana, tak terlihat, namun mengintai dari kegelapan. Ketika ia menoleh ke arah cermin yang berada di dekat pintu kamar mandi, Nadia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sana,
Bayangan samar wanita berambut panjang dengan wajah pucat terlihat berdiri di belakangnya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, dan bibirnya bergerak-gerak, seakan-akan mengucapkan sesuatu. Nadia berteriak dan menutup matanya, berharap bayangan itu menghilang. Namun, saat ia membuka mata kembali, sosok itu masih ada di sana, dengan wajah yang semakin mengerikan. Kali ini, wanita itu menundukkan kepala, dan dari mulutnya yang menghitam, air berlumpur mengalir perlahan, membasahi gaun putihnya yang sudah kotor. Nadia merasa tak berdaya. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa kaku. Tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Wanita itu bergerak lebih dekat, dan Nadia bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. "Kamu tak bisa lari dariku," suara wanita itu terdengar mengancam, dan sosoknya semakin jelas di cermin. Tatapannya semakin menakutkan, penuh dengan amarah yang mendalam. Dengan kekuatan terakhir, Nadia melangkah mundur dan akhirnya berhasil berlari keluar dari kamarnya. Ia berlari menuju pintu depan, namun saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, suara ketukan pelan terdengar dari arah kamar mandi. Nadia berbalik perlahan dan melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka, memperlihatkan cermin di dalamnya. Di cermin itu, ia melihat sosok wanita bergaun putih yang tersenyum miring, seolah-olah menantangnya untuk masuk kembali ke dalam kamar. Dalam keadaan panik, Nadia segera meninggalkan kamarnya dan menuju rumah seorang teman yang tinggal tidak jauh dari sana. Ia tak peduli jika malam sudah sangat larut. Yang ia pikirkan hanyalah menjauh dari teror mengerikan yang terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, Nadia merasa bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang arwah yang menghantuinya. Dengan bantuan temannya, ia mencoba menelusuri sejarah kos lamanya, berharap menemukan jawaban yang bisa membantunya terbebas dari teror ini. Dari berbagai sumber, ia akhirnya menemukan cerita yang lebih lengkap tentang wanita yang meninggal di kamar mandi kos tersebut. Wanita itu adalah seorang mahasiswi yang mengalami gangguan mental parah karena tekanan dari keluarganya. Ia merasa terjebak dalam kehidupannya dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di kamar mandi kos. Namun, sebelum meninggal, ia konon sempat berbisik kepada salah satu temannya, mengatakan bahwa ia merasa dihantui oleh suara-suara yang tidak bisa ia pahami, suara yang selalu memanggil namanya dan memintanya untuk tetap tinggal. Sosok wanita itu ternyata juga mengalami teror yang sama seperti yang kini dialami oleh Nadia. Menyadari bahwa mungkin ia telah menjadi sasaran arwah wanita itu, Nadia mulai merasa putus asa. Ia mencoba berbagai cara untuk mengusir arwah itu, membawa benda-benda suci ke dalam kamar, berdoa, bahkan meminta bantuan seorang ahli spiritual. Namun, semua usaha itu tidak banyak membantu. Gangguan itu terus berlanjut, semakin intens, dan membuatnya nyaris putus asa. Hingga suatu malam, ketika ia berada di kamarnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana kamar terasa sangat hening, dan tidak ada suara bisikan atau ketukan seperti biasanya. Nadia merasa sedikit lega, namun juga waspada, takut kalau ini hanya ketenangan sebelum badai. Namun, tiba-tiba ia merasa pusing dan pandangannya mulai kabur. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok wanita bergaun putih muncul di hadapannya. Wanita itu menatap Nadia dengan mata penuh kebencian, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya memancarkan rasa sakit yang mendalam, seolah meminta Nadia untuk memahami penderitaannya. Nadia, dalam keadaan setengah sadar, memberanikan diri berbicara. "Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang membuatmu tak bisa pergi?" Wanita itu mendekat, dan dengan suara yang lemah namun syarat emosi, ia berkata, "Aku tak bisa pergi, karena tak ada yang mendengarku. Mereka mengabaikanku, dan aku terjebak di sini selamanya." Nadia tersentak. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita ini bukan sekadar arwah yang ingin menakut-nakutinya, tetapi jiwa yang terperangkap dalam penderitaan yang tak tersampaikan. Nadia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Aku mendengarmu. Aku mendengarkan kisahmu. Jika itu bisa membebaskanmu, aku akan menceritakan kisahmu kepada dunia."
Sosok wanita itu memudar perlahan, namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia tersenyum tipis, seakan berterima kasih. Sesaat kemudian, suasana kamar kembali hening, dan Nadia merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Nadia mulai menuliskan kisah arwah tersebut dan mengunggahnya di blog pribadinya. Ia berharap bahwa dengan menceritakan kisah wanita itu, arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Sejak hari itu, gangguan di kamarnya perlahan menghilang. Nadia bisa tidur dengan tenang, tanpa lagi dihantui oleh sosok misterius yang selalu mengintainya. Ia sadar, mungkin ini adalah cara arwah itu untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada dunia, dan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.